Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan alur program serta fungsi setiap bagian kode dari program. Pertama itu ada import navi SNP. Ini untuk menggunakan navi sebagai library pengolahan matriks dan array. Lalu ada import matplotlib pilot SPLT. Ini untuk membuat dan menampilkan grafik. Lalu ada variable object np array. Ini untuk membuat objek persegi dari titik-titik koordinat. Yang ada ini ada 0, 0, 2, 0. Lalu ada def translasi objek tx-ty. Ini untuk membuat fungsi yang menggeser posisi objek. Lalu ada def skala. Ini untuk membuat fungsi yang memperbesar atau memperkecil objek. Lalu juga ada def rotasi. Ini untuk membuat fungsi yang memutar objek. Lalu juga ada print. Perintah print transformasi matriks 2D. Ini untuk menampilkan judul program. Lalu ada txplot input masukkan translasi x. Ini untuk memasukkan nilai translasi pada sumbu x. Lalu juga ada txplot input masukkan translasi y. Ini untuk memasukkan nilai translasi pada sumbu y. Lalu ada juga xplot input masukkan skala x. Ini juga untuk menampilkan nilai translasi pada skala x. Nah, ini juga ada memasukkan skala y. Ini untuk memasukkan nilai translasi pada skala y. Lalu sini ada sudut plot input masukkan sudut rotasi derajat. Ini untuk masukkan sudut rotasi dalam derajat. Lalu ada hasil, variabel hasil. Ini untuk menyimpan translasi dan skala rotasi. Lalu ada plt figure, fix size 6x6. Ini untuk membuat array grafik berukuran 6x6. Lalu ada plt plot, objek, dan plt plot hasil. Ini untuk menampilkan objek awal berwarna biru dan berwarna merah. Lalu ada plt title, simulasi transformasi matriks. Ini untuk menampilkan judul pada grafik atau pada output nanti. Nah, ini ada X, Y juga, true. Ini untuk menampilkan semua yang ada di outputnya. Oke. Baik, setelah coding selesai dibuat, program akan dijalankan menggunakan Python. Pada bagian terminal ini, program meminta pengguna memasukkan nilai transformasi yang akan digunakan. Pertama, saya memasukkan translasinya itu, translasi X-nya itu 3, translasi Y-nya itu 2, dan memasukkan skala X-nya itu 2, skala Y-nya 2, dan rotasi derajatnya itu 45. Pada translasi X3 itu yang berarti objek digeser 3 satuan ke arah kanan, dan translasi 2 yang berarti objek digeser 2 satuan ke arah atas. Selanjutnya memasukkan skala X-nya 2 dan Y-nya 2, berarti ukuran objek diperbesar 2 kali lipat pada sumbu X dan Y. Terakhir memasukkan 45 derajat pada rotasi itu, objek diputar sebesar 45 derajat dari posisi semula. Setelah semua nilai dimasukkan, program menghitung transformasi menggunakan matriks dan penampilan hasil dalam bentuk grafik. Nah, berdasarkan input yang dimasukkan, yaitu translasinya 32, skala 22, dan rotasi 45, diperoleh hasil seperti pada grafik ini. Objek berwarna biru merupakan objek awal bentuk persegi dengan panjang sisi 2 satuan berada di dekat titik koordinat 00. Setelah dilakukan transformasi, objek berubah menjadi berwarna merah. Posisi berpindah ke atas dan ke kanan karena
pengaruh translasi sebesar 3 satuan pada sumbu X dan 2 satuan pada sumbu Y. Ukuran objek juga menjadi lebih besar karena skala yang digunakan adalah 2 kali lipat. Akibat panjang sisi yang awalnya 2 satuan berubah menjadi 4 satuan. Setelah itu objek diputar 45 derajat sehingga bentuk persegi terlihat seperti belah ketupat. Namun sebenarnya bentuknya tetap persegi, hanya orientasinya yang berubah karena rotasi. Dengan demikian, grafik menunjukkan perbedaan yang jelas antara objek awal dan setelah transformasi matriks diterapkan. Dari hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa operasi matriks berhasil mengubah posisi, ukuran, dan arah objek. Translasi menggeser objek, skala memperbesar objek, dan rotasi memutar objek. Hasil akhir adalah objek yang lebih besar berada di posisi baru dan berputar 45 derajat dalam dari bentuk awalnya. Terima kasih. I just had to let you know you're